Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu, hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan janganlah kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Berniagalah dengan Allah, niscaya kalian akan mendapatkan untung. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam, kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Seandainya hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang membaca ayat-ayat Tuhan kita. Dan sungguh, aku tidak suka didatangi suatu hari pun di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat, sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan ada saat senangmu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah tidak mungkin merasakan takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah, kepada siapa dia akan berharap? Kalian lebih butuh pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan hak, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu.
Sudah cukup nasihat orang-orang bijak. Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Dia yang Maha Kuat. Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridho Allah. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah, dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Sesama Muslim seharusnya hidup seperti layaknya saudara. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan, hampir-hampir kami tidak sabar. Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah, kepuasan dalam beriman kepada Allah, dan kehormatan dalam kerendahan hati. Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah. Pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan. Namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Bila telah masuk waktu sholat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala, dan padamkanlah ia. Dia yang membangun masjid di jalan Allah, maka Allah membangun rumah untuknya di surga. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Kita menemukan kedermawanan dalam takwa, kekayaan dalam yakin, dan kemuliaan dalam kerendahan hati. Setiap segala sesuatu itu ada kelebihannya, maka janganlah suka meremehkan dan merendahkan. Salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Hidup akan berlaku, namun kematian sangatlah dekat. Amal kebajikan adalah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan. Dengan mengerjakan sholat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah di muka bumi ini. Ingin aku jadi rumput saja, supaya dimakan oleh kuda, karena sangat ngerinya akan siksaan Allah. Jangan memandang rendah kepada setiap muslim. Bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku.
Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal soleh, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Semenjak aku masuk Islam, belum pernah kukenyangkan perutku demi dapat merasakan segarnya beribadah, dan belum pernah pula aku puas minum karena sangat rindunya aku kepada Allah. Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW kepadamu, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hamba-Nya. Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Ketulusan seseorang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Kesabaran itu ada 2 macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, namun karena diamnya orang-orang baik. Cinta adalah penyakit yang tidak ada kebaikan dan balasannya. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan,
dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Hati manusia adalah seperti binatang buas, barang siapa hendak menjinakkannya akan diterkamnya. Apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Cinta tidak pernah meminta untuk menanti, karena cinta hanya mengambil kesempatan atau tentang merelakan. Wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, tetapi tidak bisa menyembunyikan kecemburuan bahkan untuk sesaat. Jika kamu bahagia dan mengingat seseorang, itu berarti kamu mencintai orang tersebut. Jika kamu sedih dan mengingat seseorang, itu berarti orang tersebut mencintaimu. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu
itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah algojo yang justru akan membinasakanmu. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat selainnya, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik. Daripada memberi nasihat yang baik, aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan, tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan orang lain, dialah yang benar-benar mulia. Jagalah solatmu, karena saat kamu kehilangan solat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, solat, dan berjihad. Karena apabila orang yang berilmu wafat, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang yang berilmu juga. Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, "Wahai manusia, kalian sudah dijamin pasti masuk surga, kecuali satu orang saja." Sungguh, aku khawatir satu orang itu adalah aku. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak,
Aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah, mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya? Keyakinan adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Orang yang banyak tertawa itu kurang wibawanya. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hidup.